Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 275. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. 276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. 277. Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. 278. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang yang beriman. 279. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim atau merugikan dan tidak dizalimi atau dirugikan. 280. Dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. 281. Dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizolimi atau dirugikan. Asbabun Nuzul Quran Surah Al-Baqarah ayat 278. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa kedua ayat ini turun berkenaan dengan Bani Umair bin Auf As-Saqifi dan Bani Mughirah dari Bani Makhzum. Keduanya hendak membuat perjanjian dengan Utab bin Asid, Amir Mekah pada waktu itu. Isinya berupa permohonan agar praktek riba di kalangan kedua kabilah tersebut diperbolehkan, sedangkan semenjak Fatu Makkah, segala macam praktek riba telah diharamkan. Amir Mekah kemudian meminta saran kepada Rasulullah SAW, lalu turunlah kedua ayat tersebut yang ditegaskan dengan ancaman bagi yang melanggarnya. Lubabun Nukul 39. Al-Hadis, bahaya riba. Dari Ibnu Umar bahwa dia berkata, aku mendengar Umar bin Khattab berkhutbah di mimbar Rasulullah SAW. Dia berkata, amma ba'd, sesungguhnya telah turun pengharaman khamar. Adapun khamar terdiri 5 hal, yaitu anggur kurma, madu, tepung, dan gandum. Khamar adalah segala sesuatu yang menutupi akal. Ada 3 hal yang aku ingin sampaikan wahai para manusia. Rasulullah SAW telah mewasiatkan kepada kita yang kita harus perhatikan. Yang pertama adalah wasiat atau kakek. Kalalah orang yang meninggal dunia yang tidak meninggalkan anak maupun orang tua, dan sekian dari beberapa pintu riba. Hadis riwayat Muslim nomor 5361.